PJJ kali ini kita akan membahas mengenai perbaikan penulisan di dalam sebuah surat resmi. Nah, ini ada contohnya. Contoh surat resmi dari sekolah untuk membuat naskah soal AAT semester 2 kelas 9 dengan ketentuan soal AAT soal sama dengan 45 soal, PG sama dengan 40 soal, uraian sama dengan 5 soal, kecuali matematika sama dengan 40, PG 35, uraian 5 untuk KTS kelas 7 dan 8 semester 2. Bentuk soal isian sama dengan 20 soal esai sama dengan 10 soal yang akan dilaksanakan tanggal 4 dan 8 Mei 2026. Nah, di sini ada kesalahan penulisan yang dilakukan di dalam sebuah surat resmi. Kalau kalian lihat secara sekilas sih, di saya ada singkatan pakai titik, ini enggak, ini yang mana yang benar. Nah, tugasnya adalah memperbaiki, tapi ini hanya contoh, nanti soalnya ada di akhir. Nah, ini perbaikan yang sudah saya lakukan dari satu paragraf ini. Yang saya perbaiki adalah menjadi penyusunan naskah soal asesmen akhir tahun AAT semester 2 kelas 9 mengikuti ketentuan sebagai berikut. Jumlah soal sebanyak 45 butir, 40 soal pilihan ganda, dan 5 soal uraian. Kecuali untuk mata pelajaran matematika sebanyak 40 butir, 35 soal pilihan ganda, dan 5 soal uraian untuk asesmen tengah semester ATS kelas 7 dan 8 semester 2. Bentuk soal terdiri atas 20 soal isian dan 10 soal esai yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Mei 2026. Nah, kalau kalian lihat ada perbedaannya dari surat resmi yang awal, yang asli, dengan yang sudah saya perbaiki. Sangat jelas. Dan daftar perbaikan yang saya lakukan adalah dari singkatan. Singkatan itu disebut juga akronim. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kalian lihat secara langsung itu ada perbedaannya. Asesmen akhir tahun, AT di sini pakai tanda titik, sini tidak. Yang benar itu tidak menggunakan tanda titik. Entah itu juga asesmen tengah semester atau di sini ATS itu juga tidak menggunakan tanda titik. Lalu yang kedua ada penggunaan kata esai. Ini esai yang saya ganti adalah esai. Kenapa kok diganti esai? Karena esai ini adalah kata serapan dari bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia, dan dan hasilnya adalah yang benar esai, S-nya 1, tidak 2, dan memakai I, tidak menggunakan Y. Lalu ada penggunaan tanda baca. Kalau kalian perhatikan tanda baca, entah itu dari titik koma, titik, kan sama dengan. Kalian bisa perhatikan tanda koma. Penulisan koma tidak boleh didahului spasi. Ya. Contoh soal yang menjadi soal koma. Selain itu, koma sebelum kata dan pada kelas 7 dan 8 dihilangkan karena hanya menghubungkan dua unsur. Lalu ada tanda spasi yang saya perbaiki. Perbaikan spasi pada penggunaan tanda sama dengan dan tanda kurung agar lebih rapi. Karena kenapa? Ini nih kalau kalian lihat habis 5 ini spasi nih. Harusnya kan dirapetin agar lebih rapi. Ini juga nih. Kalau kalian lihat, uraian. Nah, ini habis koma nggak di spasi harusnya. Uraian. Banyak. Lalu ada penggunaan huruf kapital yang saya perbaiki. Kata untuk di awal kalimat. Setelah tanda titik harus diawali huruf kapital atau huruf besar. Lalu ada penggunaan semester dan kelas, sebaiknya menggunakan huruf kapital jika diikuti angka atau tingkat spesifik sebagai nama diri. Lalu ada diksi atau pilihan kata yang saya perbaiki. Kata soal isian
Dan soal esai, sebaiknya tidak menggunakan huruf kapital di tengah kalimat, kecuali di awal baris atau judul. Nih, jadi saya menggunakan E-nya kecil. Tuh. Lalu saya juga mengganti kata bentuk soal, kalau kalian perhatikan, kata bentuk soal menjadi terdiri atas agar kalimatnya lebih efektif. Dan juga saya mengganti yang ini nih, tanggal 4 dan 8 Mei 2026, apakah cukup hujan hanya 2 hari, 4 dan 8 Mei? Seharusnya 4 sampai 8 Mei, atau kalau kalian ini bisa juga seperti ini. Seperti ini bisa. Tapi saya memilih menggunakan kata sampai atau hingga juga bisa. Ya, tergantung kalian. Dan juga saya merubah untuk membuat naskah soal, jadi saya mengubahnya menjadi penyusunan naskah soal agar lebih terlihat tata bahasanya lebih baik. Nah, itu contohnya ya. Ini contoh, bukan soalnya ya. Ini contoh yang saya berikan. Jadi kalian, nah ini soalnya mungkin udah kalian ada di grup kelas, jadi share oleh wali kelas kalian. Ini adalah contoh surat resmi. Kalian coba tulis kembali di buku tulis. Apakah tata bahasanya ini ada yang salah? Kalau ada yang salah, kalian perbaiki. Seperti yang saya lakukan ini. Apakah ada yang salah? Kalian perbaiki, entah itu dari tanda bacanya, bentuk penulisannya, atau ada kata-kata yang harus tidak sesuai kamus besar bahasa Indonesia, itu kalian bisa ganti. Atau dari struktur surat resmi. Kalau struktur surat resmi itu kan ada kop, nomor lampiran perihal, tujuan alamat surat. Tujuan alamat suratnya ini berada di sini, lalu ada salam pembukanya. Apakah jaraknya sangat jauh? Kalian bisa perbaiki. Nah, nanti kalian tulis kembali, langsung diperbaiki saja di buku tulis. Ya, saya kira itu saja untuk tugas PJJ-nya. Tugas PJJ-nya yang ini ya. Kalau yang ini contoh. Jadi tugas PJ-nya ini kalian tulis kembali surat resmi, yang tulis dan perbaiki penulisan surat resmi yang di sini. Atau kalau kalian suratnya ini enggak ada, nanti saya lampirkan di deskripsi di YouTube di bawah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas PJJ. Kalau tidak, kalian nanti beli kertas folio dan tangan kalian pegel nulis lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.